tahun 2008 itu mulai dengan satu kegiatan besar dari Swiss Contact, lembaga Swiss Contact. Di sini ada 5 orang fasilitator yang dipersiapkan. Bagaimana kakao berkelanjutan. Jadi kita disiapkan dia punya kapasitas. Nah, karena lembaga ini dia tidak mungkin terus mendampingi kami, jadi dia memberikan satu cara untuk bisnis. Jadi di Wolsoko ini ada namanya klinik kakao ada di sini dengan 2 paket kegiatannya. Yang pertama itu paket pelatihan, yang kedua itu bisnis pembibitan. Bisnis pembibitan itu di Wolsoko setelah sudah disiapkan dari 2008 itu ada klon-klon. Ada 5 jenis klon. Ada S1, S2, MCC01, IKRI. Hasilnya itu sudah kita uji coba di sini, rata-rata per tahun itu bisa dengan 2 ton per hektar. Sedangkan yang lokal itu cuma 700 sampai dengan 6 sampai dengan 700 kilo per tahun. Kenapa bibit ini kita buat? Ini sebenarnya kita mau mengajak petani dan pemerintah bisa melihat ini, kalau yang terbaik ini bibitnya sebenarnya. Yang terbaik ini. Hanya kita tidak mengurangi, tapi saya sudah usulkan ulang-ulang. Dari 2008 itu bagaimana untuk sertifikasi ini bibit. Supaya bisa disertifikasi ini bibit, maksudnya di sini kan sudah hampir kurang lebih sekitar 10 dengan 20 hektar. Klon yang sudah disediakan di kampung ini, di desa Wolsoko itu. Hanya ini yang belum bisa disertifikat, makanya pemerintah kan tidak bisa ambil ini. Jadi kita hanya jual ke petani-petani saja yang biasa. Kalau secara dengan istilahnya menggunakan dana desa dan segala macam agak susah. Tapi sekarang saya kalau ada desa yang pesan dengan 1.000-2.000 mungkin saya bisa talangi karena dengan biayanya kecil tuh. Tapi itu saya harus ambil proses sertifikasi itu. Iya. Itu ke dinas mana? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Waktu itu ketika Bapak mengajukan proses untuk sertifikasi, itu kira-kira tanggapan dari dinas terkait itu seperti apa? Sampai hari ini belum ada, tapi saya diarahkan ke Dinas Perkebunan Provinsi. Dan setelah sampai saya di Dinas Perkebunan Provinsi itu diarahkan lagi saya harus ke Jember. Itu siapa yang arahkan? Itu dari Dinas Provinsi, arahan ke Jember. Dan dari Jember saya tanya informasinya itu, karena ini adalah saya yang membutuhkan sendiri dan ini merupakan satu bisnis, jadi saya diarahkan lagi ke Balai Besar Pertanian di Surabaya. Dengan setelah saya ke sana, saya cari tahu informasi dengan biaya semua itu, total biayanya kalau datangkan dari 4 lembaga itu seperti Puslit Kota Jember, dari Dinas Provinsi dengan Balai Besar Perbenihan, tambah dengan Dinas Kabupaten, kurang lebih 40-an juta itu yang harus kita datangkan mereka untuk datang survei. Itu dana itu disiapkan harus disiapkan sendiri. ya. Sementara kita dengan kondisi seperti ini saya rasakan tidak mungkin terjadi seperti itu. Dan itu saya usulkan di desa sampai ke dengan dana pilih-pilih pun sampai hari ini tidak ada jawaban. Nah, sementara kalau kita omong tentang peningkatan ekonomi khususnya di pertanian, kakao salah satunya itu sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung kakao. Dalam proses pengolahan pembibitan kakao ini, Bapak melibatkan para tenaga kerja tidak? Ada berapa orang tenaga kerja yang Bapak Kalau libatkan? di sini kita libatkan kelompok tani itu. Kami punya kelompok. Ada kelompok tani. Ada kelompoknya. Kelompoknya namanya apa? Atifo 2. Atifo 2. Iya, kelompok Atifo 2. Kami ada anggota 14 orang. 2008 sampai dengan 2012 sampai dengan 2016 itu kami bekerja. Tapi kerjanya itu kan barang ini tidak laku. Jadi kami harus cari sendiri pasarnya. Dengan pengertian bahwa yang beli itu cuma petani juga, dia tidak mungkin beli banyak. Jadi kita harapkan dinas. Nah, sementara dinas dia harus menuntut harus ada sertifikasi ini di klonnya. Harus ada sertifikasi stake itu klonnya. Dan itu yang punya hak itu kan Pusat Kota Jember dengan Balai Besar di Surabaya.
Sementara itu kan ada konsekuensi biaya. Nah, sementara kalau kami biaya kelompok tani dan biaya 40 sampai 50 juta itu mungkin baru sekali datang. Tidak mungkin dia datang sekali itu langsung jadi. Nah, jadi faktor itu yang kita tidak bisa kembangkan ini. Dan dinas itu tidak bisa ambil. Sementara klon ini yang sudah sertifikasi di Makassar itu sudah teruji. Dia punya beratnya, setelah itu lemaknya, dan ini unggul semua nih. Ketahanan hama penyakit sudah teruji semua di Makassar, di MCC, Mars Koko Klinik ya, MCC Makassar ya. Makassar. Dan ini saya ambil dari sana. Habis itu gini Bapak, selama ini ada maksudnya Bapak melakukan pendekatan lagi atau terhadap dinas terkait apa? Kalau pendekatan sih kita sering melakukan konsultasi dan pendekatan pemerintah sudah, tapi harus diusulkan melalui musyawarah dari dusun. Dan itu saya sepakat. Di musyawarah dusun hampir sudah sering sekali saya angkat. Sampai ke musyawarah tingkat desa sampai dengan kecamatan. Tapi sampai saat ini belum terakomodir. Belum. Ya. Dan kalau seandainya ini bisa, artinya kan semua petani yang ada di Flores kan dia bisa ambil di sini. Dia sudah bisa ambil di sini karena ini sudah tersedia pakai kemarin. Ini sudah berapa tahun Bapak kelola? Dari 2007. Dari 2007. Iya, ambil. Dan klonnya bisa dipakai kemarin 2008. Kira-kira harapan Bapak sendiri untuk meningkatkan usaha ini terhadap pemerintah desa maupun pemerintahan kabupaten lewat dinas terkait, dinas pertanian dan perkebunan. Kira harapan Bapak itu seperti apa? Kalau harapan saya kalau untuk bisnis kan ya, kalau untuk dengan polybag dan segala macam kan saya bagian rasa sendiri. Tapi barang ini yang mahal ini, steaknya ini kan kalau kita mau kalau kita mau lepas, mau jual, tanpa barang itu tidak bisa jual bebas. Sementara petani membutuhkan barang ini, tapi petani kan tidak bisa beli banyak. Membutuhkan steak itu? Iya, petani maksudnya bibitnya atau steaknya. Nah sekarang yang ada kan cuma ada di desa itu kan dana-dana pemerintah kan banyak sekali, itu kan bisa diambil barang ini. Tapi di desa juga tidak bisa ambil kalau tanpa barang sertifikatnya itu. Kan dia menuntut itu. Menuntut itu sertifikatnya. Iya, sertifikatnya. Sertifikatnya harus ada supaya dia bisa lampirkan di SPJ-nya. Jadi kendalanya cuma di kendala sertifikat. Di situ di sertifikasinya ini. Sementara dia punya klonnya sudah ada. Di Desa Wolsokon dari 2008 sudah ada barangnya itu. Yang menjadi persoalan kan untuk membiayai untuk sehingga mendatangkan sertifikat itu memang harus dibiayai sendiri. Itu menjadi kendala utama ya Bapak ya. Itu kan tidak bisa kita siapkan biaya. Kalau satu kali perjalanan mereka itu kan sekitar 40 juta. Dan mereka tidak mungkin yang 1-2 hari di sini. Itu kan semua akomodasi, hotel, penginapan, makan, transportasi semua kan harus dibiayai dari Jawa. Mungkin dengan 2 sampai dengan 7 orang kita tidak bisa menutup biaya itu. Dan itu kan satu kali angka itu tidak mungkin satu kali dia jadi, minimal 2 sampai 3 kali. Artinya dengan angka 50 sampai 100 jutaan kan itu uang di mana. Nah sementara ini petani harus bisa ambil barang ini sudah, karena klon lokal kan sudah bisa dipakai sebenarnya. Waktu selama ini usaha ini berjalan, tingkat pemasaran kemana saya yang Bapak lakukan? Maksudnya setelah saya buat pelatihan, istilahnya kami kan ada satu lembaga namanya yang untuk penyedia jasa pelatihan itu ada. Tapi kami setelah latih baru kami promosikan barang itu dengan petani-petani. Orang ambil barang, satu orang 10 pohon, 20 pohon. Kalau ada kami bisa sampai dengan 50. Untuk sebatas itu. Waktu melakukan kegiatan promosi itu di daerah mana saja selain di Wolosoko atau di Kecamatan Bolobaru di Kecamatan Nangapenda itu saya ada sekitar 7 sampai 7 desa. Kecamatan Nangapenda di daerah Rajawawo itu 7 desa. Habis itu seperti di bawah itu di Mauponggo, di bawah kotanya kelurahan itu. Setelah itu di Sika juga banyak. Pokoknya sampai di Hokeng, di Flores rata-rata hampir hanya semua, belum masuk tuh sama di Manggarai. Belum masuk Manggarai. Nah, kalau nggak ada sampai dengan Flores Timur sudah. Jadi rata-rata ada berapa kelompok tani dan kami punya fasilitator kan sedaratan Flores sana untuk mengembangkan ini klon-klonnya ini.
hanya inilah yang menjadi kendala besar untuk kami itu tidak bisa kembangkan untuk secara besar-besaran karena memang tidak ada sertifikat. Kendalanya cuma Hanya di di situ. sertifikat ya Bapak. Kalau ini ada sertifikatnya artinya kita sudah bisa promosikan dan dinas mungkin pasti ambil. Persoalan berkaitan dengan kendala sertifikat ini sudah berapa lama? Ya, dari 2008 itu Pak. Dari 2008 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang Persoalan itu saja. Persoalan Sehingga itu. pemasaran itu tidak bisa berjalan. tidak bisa karena yang beli kapasitas kecil. Artinya semua kelompok-kelompok kan dia berhenti. Dia bilang kita mau tunggu ini tunggu apa tidak ada hasil. Karena datang beli kan paling banyak satu hari dengan kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan kan dia datang paling banyak satu hari itu dengan 10 pohon. Jadi kan arti secara bisnis kan rugi waktu. Sementara pekerjaannya 6 bulan baru bisa lepas. 6 bulan kita bisa jual. Dari sisi teknisnya semua mampu sambung cara kerja bibit semua bisa. Tapi pemasaran itu yang masalah di situ. Harus memiliki sertifikat. Harus ada sertifikat supaya artinya dari setiap dinas itu kita bisa promosikan sampai kemana-mana, tapi harus ada itu. Ini bahkan punya sertifikat ada dan uji kelolanya segala macam sudah teruji semua. Dengan dasar itu kan orang bisa melihat bahwa dan kita kemarin kan kita punya demplot kebunnya ada yang dicoba semua tapi ada sampai sekarang ada masih ada. Tapi kalau bulan 45 baru bisa lihat masih bisa lihat. Saya omong cukup 2 kilo lah tapi kalau lebih itu ada Hasilnya pasti beda ya? pasti beda karena sekarang yang namanya MCC 01 kalau dia 1 kilo kering itu cuma 10 MCC 01 hanya 10 bahkan itu lebih dia bisa lebih dari 1 kilo kering. Sementara yang lokal itu kan dia sampai 25 sampai 32 per ratus. Dari sisi ekonomisnya kan harusnya kita ambil yang tadi yang unggul itu bisa lebih banyak. Hanya dengan cara apa kita promosi itu kalau tanpa ada dokumen. Iya. Saya sendiri sekarang saya tanam itu. Saya tanam menjadi 2 jenis sekarang karena di sini klinik untuk penelitian kami punya kan namanya kami bisa buat penelitian sendiri. Dari petani bisa melihat. Dari saya kemarin ada 5 jenis itu. Sekarang saya ambil tinggal 2. Jadi ada satu yang dia tahan sekali busuk buah dengan PBK. Ada satu yang tinggi sekali produksinya tapi dia tidak tahan. Nah itu yang kita sudah pilihkan dia yang tidak tahan busuk buah dengan PBK itu kita taruh di tempat yang agak kosong di atasnya. Sedangkan kalau ada kelapa, ada pohon-pohon lain kita taruh satu jenisnya itu yang dia tahan. Kalau ini berapa jenis? Kalau ini hanya satu, ini bibitnya satu. Satu jenis saja. Ini satu jenis yang MCC 01. MCC 01. Ya, ini untuk batang bawahnya. Tapi nanti kalau untuk batang atasnya kita ambil 2 jenis. Batang atasnya baru ambil 2 jenis. Nah, 2 jenis untuk sambung. Sedangkan batang bawah, karena ini kan kalau kita rawat betul, hanya umur 3 bulan kita bisa sambung.